Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Akbar Nur, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya berperan sebagai konselor yang akan membantu menyelesaikan masalah klien dengan pendekatan desensitisasi sistematis dan rasional emotif terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Himam Maunuziat, NIM 119. Pada konseling kali ini saya berperan sebagai konseli, di mana saya merasakan beban kerja yang sangat banyak sehingga saya merasakan cemas dan tertekan, dan saya merupakan salah satu karyawan di salah satu perusahaan di Purwokerto. Beberapa kali saya juga pernah merasakan ingin resign ataupun keluar dari pekerjaan yang sedang saya kerjakan sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Monggo Mas. ya, selamat siang Pak. Selamat siang juga. Ini tadi saya Ziad yang nelpon Bapak. Oh masih ada? Monggo Ya. silakan masuk Mas. Ya, makasih Pak. Ya. Monggo Mas, silakan duduk di sini Mas. Saya duduk ya Pak. Ya silakan monggo. Oh ya, makasih Pak. Ya sama-sama Mas. Mas Ziad ya Mas ya. Ya Mas ya. Saya panggil Mas Ziad aja ya Mas ya. Ya boleh nggak apa-apa. Mas Ziad ngomong-ngomong dari mana Mas? Dari rumah saja atau habis dari pergi terus sengaja mampir ke sini? Tadi saya kebetulan langsung dari rumah Pak. Berarti sengaja ke sini ya Mas ya? Ya kebetulan kan hari libur juga. Iya. Makanya tadi sempat kesini atau sempetin juga. Oh iya, makasih Mas. Ngomong-ngomong rumahnya daerah mana ya Mas? Saya rumahnya daerah Tanjung Pak. Tanjung. Ya Tanjung tahu toh Pak? Ya tahu saya. Ya Tanjung. Kelurahan Tanjung tahu. Tapi kompleknya komplek mana Mas? Kalau rumah saya kebetulan ada di komplek Panti Asuhan Muhammadiyah. Yang panti asuhan putri itu ya Mas? Ya Panti Asuhan Putri Muhammadiyah. Berarti saya punya lumayan banyak kenalan di situ Mas. Di situ dekat situ berarti? Iya. Ustadz Ahmad Kifni tau Mas? Kayaknya sih familiar juga di situ Pak. Iya kan dulu saya juga sering ikut kajiannya Mas. Terus saya juga kenal dengan Pak Sugeng, pembina panti asuhannya. Pak Sugeng. Ya. Oh iya Pak Sugeng pembina panti itu ya? Iya Pak Man ya. Iya, iya ngerti berarti ya, paham. Udah lumayan juga kan dia di panti udah sekitar 6 tahunan jadi pembina. Oh iya, paham Pak. Ngomong-ngomong kesini pakai apa Mas? Tadi sih kesini kebetulan naik mobil Pak. Mobil. Iya. Oh udah parkir di tempat yang itu Mas? Di Iya itu depan itu tadi Iya, kan ada ruang. yang agak iupan itu loh. Iya. Biar Adem. kepanasan. Kebetulan lagi panas banget Pak di Iya. ruang. Bentar, saya ambil minum dulu ya, Mas. Iya nggak apa-apa boleh Pak. Ya, mau Mas nih. Makasih ya Pak. Iya. Iya. Emang lagi cuacanya lagi panas-panasnya Mas. Iya benar. Tadi juga mau naik motor sebenarnya Pak. Iya. Cuma keluar kok panas banget. Menyengat sekali ya, Mas, ya. Ini juga yang di ruangan ber-AC masih kerasa panasnya ya. Iya masih keras, nggak adem lah. Iya, apalagi yang nggak di ruangan ber-AC. Iya benar sih. Pasti sumuk sekali itu Mas. Mas Yat ngomong-ngomong tahu saya dari siapa ya Mas? Kebetulan saya tahu Pak Akbar dan dapat kontak Pak Akbar itu dari teman kerja, dari rekan kerja saya. Dari teman kerja Mas. Ya, teman kerja. Ngomong-ngomong Mas Yat kerja di mana ya Mas? Saya ada sih Pak di perusahaan dekat sini juga, di salah satu perusahaan di Purwokerto. Apa ya Mas? Di Pertamina saya kebetulan. Oh, Pertamina. Oh, lumayan ya Mas ya. Iya, biasa aja sih Pak sebenarnya Pak. Lumayan besar gitu maksudnya. Ya, alhamdulillah. Ya, Pak. alhamdulillah. Ya. Berarti dari Tanjung ke Pertamina ya cukup dekat juga ya. Kalau biasanya sih saya berangkat pagi itu sekitar 25 sampai 30 menit. Ya, karena jalanan juga kan ramai juga Pak. Pagi sih ya berkatnya Ya. lagi jam-jam sekolah ya Mas Iya, ya. jam sekolah juga ada orang-orang kerja mungkin juga. Iya. Ramai. Pulangnya juga macet pulangnya. Pulangnya sih macet juga Pak, sama aja sih Pak. Hmm. Pada pulang kerja juga mobil-mobil tuh. Oke. 30 menit itu lumayan jauh ya Mas ya. Lumayan. Lumayan lama maksudnya. Ya, lumayan juga. Ngomong-ngomong Mas Jad, udah berkeluarga belum Mas? Ya, alhamdulillah saya udah berkeluarga Pak. Kebetulan udah punya satu anak. Oh, alhamdulillah satu anak ya. Alhamdulillah. Berarti istri orang Purwokerto juga bagaimana Mas? Kebetulan yang asli Purwokerto, Hah? asli Tanjung sih istri saya. Oh, jadi istri Mas itu asli Tanjung. Asli Tanjung. Nah, kalau Mas Jadnya Kalau saya sih aslinya Moga Pak, di daerah Pemalang. mau Pemalang. dekat Belik berarti ya? Dekat ya, kebetulan dekat Belik juga. Belik, Peluk. Ya. Oh, berarti dekat daerah Kebun Nanasan ya Mas ya? Bunanas ya, Waduh. benar Pak. Dekat situ juga sih. Iya. Adem. Di daerah Adem ya. Saya dulu Enak. pernah ke sana. Daerahnya itu lumayan sejuk Mas. Luar biasa. Kuat nggak Pak? Dingin di sana. Waktu itu saya nginep di tempat teman saya. Di daerah situ juga. Iya, Oh, lumayan iya. dingin Mas, luar Iya, biasa. bener sih dingin banget. Emang dingin. Terus
kesibukan Mas Yat apa Mas selain kerja Mas? Saya sih biasanya kan kalau pagi kerja itu sampai sore Pak. Terus habis pulang kerja langsung ke rumah sih Pak. Berarti kerja Pulang, pulang kerja gitu. pulang gitu terus. Ya, Beda Pak. kesibukan lain Mas? Kesibukan nggak ada Pak. Hmm. Ya langsung pulang. Oke. Ngomong-ngomong tujuan Mas Yat datang ke sini apa ya Mas? Apakah ada yang ingin diceritakan kepada saya? Ya ada Pak ya. Coba Mas Yat tenangkan diri dulu. Silakan airnya diminum dulu aja Mas. Saya minum ya, Pak? Iya silakan. Sekarang Ya. coba Mas Yat tarik nafas yang dalam. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Ya, satu kali lagi. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Gimana? Ya udah lumayan mendingan Pak. Alhamdulillah. Udah lumayan tenang sekarang. Ya, jadi gini Mas Yat. Saya kan di sini sebagai psikolog ya Mas ya. Ya. Insya Allah saya akan bekerja semaksimal mungkin untuk membantu Mas Yat mengatasi permasalahannya. Insya Allah saya juga akan bekerja dengan profesional dan akan menjunjung tinggi privasi Mas Yat. Jadi cerita Mas Yat, cerita antara kita berdua hanya sampai di kita aja. Jadi saya nggak bakal cerita ke teman-teman saya nggak bakal cerita ke istri saya atau anak pun saya. Jadi kerahasiaan cerita ini aman Mas. Jadi ini konsumsi kita berdua. Jadi silakan Mas Yat cerita dengan senyaman-nyamannya. Silakan Mas Yat curahkan apa yang Mas Yat ingin ceritakan kepada saya, yang enakan aja kepada saya Mas. Silakan Mas. Jadi apa yang akan saya sampaikan aman toh Pak? Insya Allah saya aman Mas. Jadi saya menjunjung tinggi privasi Mas Yat. Rahasia lah gitu. Rahasia ya Mas. Oh iya. Jadi gini sih Pak. Akhir-akhir ini sih saya sering rasa cemas Pak. Lalu Mas? Kayak gimana ya? Bisa dibilang tertekan juga Pak. Jadi Mas Yat itu sering merasa cemas dan tertekan. Iya cemas sama tertekan akhir-akhir ini ngerasain itu. Bisa dijelaskan lebih lanjut Mas? Mas Yat itu cemas dan tertekan dalam hal apa ya Mas? Saya sering kali merasa cemas sama tertekan akhir-akhir ini gara-gara pekerjaan saya Pak. Berarti gara-gara kerjaan Mas? Iya gara-gara lingkungan pekerjaan juga. Apakah ada hal lain yang mengganggu Mas? Hanya itu sih Pak, hanya pekerjaan saya. Sering kali itu saya ketika berangkat kerja itu tuh kayak kurang nyaman Pak. Kayak beban aja sih Pak, kayak tertekan gitu loh. Terus juga kalau misalkan ketemu atasan ataupun ketemu rekan ataupun teman kerja tuh rasanya kayak kurang tenang. Kayak ada perasaan tuh lebih baik ngehindar. Gitu. Jadi Mas Yat itu sekarang ini kayak lebih pengen ngehindar dari teman-teman dan atasannya gitu. Iya lebih baik ngejauh aja sih Pak. Karena ya jujur aja sih setiap kali berangkat kerja pagi itu kan pulang sore tuh selama itu kayak rasa tertekan aja. Gitu. Terus juga apa namanya komunikasi sama atasan, sama rekan kerja juga formalitas Pak. Nggak pernah kayak ngobrol pulang kerja nongkrong segala macam kayak nggak pernah. Gitu. Itu kira-kira udah berjalan berapa lama Mas? Saya rasain hal kayak gini sih udah masuk 1 bulan ini Pak, udah 4 mingguan ini berarti. Berarti di 4 minggu sebelumnya Mas Yat selalu rasanya gini? Ya, Terus rasanya kayak gini. buat komunikasi apakah sebelum Mas Yat ngerasainnya gini komunikasi dengan teman-teman lancar Mas? Apakah cuma hanya sekedar formalitas juga? Kalau sebelumnya sih Pak, ya formalitas juga Pak, tapi nggak kayak gini banget loh Pak. Iya. Belum ada perasaan tertekan, belum ada perasaan cemas. Iya. Nah perasaan cemas sama tertekan ini ya baru dirasain 1 bulan ini belakangan. Itu berarti tertekan dan cemas karena hal apa ya Mas? Apakah ada hal yang menyebabkan itu dalam pekerjaan Mas Yat? Misal kayak tugasnya atau perilaku teman-teman Mas Yat atau perilaku atasan Mas Yat? Saya sih kalau perasaan saya Pak, Iya. ngerasain hal seperti itu karena beban pekerjaan saya Pak, beban kerjaannya banyak. Iya. Terus juga apa namanya ngerasa kayak kurang maksimal aja sih Pak. Oh seperti itu. Ngerasa kurang produktif aja. Apa ketika saya ngerjain selesai juga itu kerjanya selesai, Iya. tapi ngerasa kayak kurang aja Pak. Jadi Mas Yat itu rasa kinerjanya kurang Rasa karena tugasnya itu amat berat gitu ya Mas. numpuk juga Pak. Saya paham apa yang Mas Yat rasakan dulu. Saya juga pernah merasakan seperti itu. Apakah ada lagi yang Mas Yat rasakan? Ya kan tadi kan saya bilang saya sering ngerasa cemas tertekan Pak. Kadang tuh perasaan itu tuh
nyampe ke rumah loh Pak. Sering juga ketika di rumah tuh perasaannya ke bawah. Jadi nggak cuma di tempat kerja, Iya. tapi ketika pulang ke rumah juga masih ngerasain hal kayak gitu. Jadi Terus juga pas liburan Pak, iya. yang harusnya istilahnya nyantai-nyantai sama keluarga, Iya. mainan sama anak-anak tuh jadi kayak ngerasa nggak mood gitu sih Pak, kayak mending sendiri aja gitu kan, lebih ngerasa tenang kalau sendiri gitu. Jadi perasaan yang masih terasakan di lingkungan kerja juga masih terasakan Di rumah. hingga ke rumah. Nah, gitu. iya. Apakah hal itu mempengaruhi hubungan Mas Yed dengan istrinya? Ya mungkin akhirnya ini kayak gimana ya Pak, bisa dibilang apa, cuek gitu loh Pak. Saya juga kurang terbuka sama istri saya, kayak gitu sih Pak. Berarti selama ini dengan permasalahan yang Mas Yed alami, dengan apa yang Mas Yed rasakan, Mas Yed tidak pernah sama sekali cerita ke istri Mas Yed? Iya, takut juga kalau istri saya itu kepikiran gitu kan, takut juga kayak nama beban keluarga, takut juga nanti anaknya kena, kayak gitu Pak. Jadi saya pikir saya aja yang ngerasain. Oke, saya paham apa yang masih terasakan. Lalu apa lagi Mas yang masih terasakan? Paling abis itu bahkan gini Pak, sering juga saya ketika mau tidur tuh Pak, Iya. sebelum tidur saya juga sering kepikiran Pak. Wah, sebelum tidur kepikiran. Itu kepikiran pekerjaan masih Mas? Iya, kepikiran kayak beban aja loh Pak, kayak besok kerja takut mau kerja, ketemu atasan lagi nggak nyaman gitu. Apakah hal itu juga menyebabkan Mas Yed susah tidur Mas? Iya sih Pak, beberapa kali kayak gitu juga, karena mungkin apa namanya, beban pikiran juga ya Pak. Iya. Mungkin terus juga tidur ya kayak nunggu ketiduran aja Pak, tahu-tahu udah tidur gitu loh Pak. Kayak gitu. Berarti Mas Yed juga rasakan waktu tidurnya masih terganggu, Iya, terganggu banget. waktu dengan keluarga terganggu. Iya. Terus biasanya apa yang Mas Yed lakukan ketika Mas Yed sedang merasakan seperti itu? Apakah Mas Yed pernah melakukan suatu hal yang ibaratnya menghibur diri Mas Yed sendiri itu? Kalau biasanya sih kayak saya ngerasa kayak gitu di lingkungan kerja, saya ada salah satu teman Pak. Itu kebetulan teman yang ngasih kota Bapak yang nyaranin saya ke sini. Oh iya, saya paham, saya paham. Ya, kadang juga saya cerita sama dia kayak gitu sih Pak. Berarti Mas Yed masih punya teman yang bisa diajak komunikasi ya di kantornya? Ya masih ada Pak, tapi kayak nggak ngerasain apa-apa loh Pak. Kayak ceritanya sekedar cerita. Saya juga nggak berani cerita lebih jauh lagi. Jadi dia hanya mendengarkan saja ya Mas ya? Ya, yang ngerasa biasa, saya ngerasa biasa aja sih. Jadi mungkin Mas Yed juga kurang nyaman ya cerita hal ini ke temannya mungkin ya? Iya, kayak ngerasain malu juga Pak mau cerita. Iya, saya paham. Iya. Udah sih Pak, kayaknya itu doang yang saya rasain sejauh ini Pak. Jadi selama yang tadi Mas Yed ceritakan pada saya, berarti Mas Yed itu kayak rasa cemas, tertekan, dan juga canggung di lingkungan kerjanya ya? Iya Pak, kayak gitu. Jadi Benar. Mas Yed itu kayak ngerasa menghindar dari teman-teman dan atasannya. Iya Pak. Tapi hal itu juga masih terasakan di rumah. Ya. Jadi kayak malah Mas Yed kayak makin murung, maksudnya dalam artian juga menghindari anak-anak dan istrinya Mas Yed. Mas Yed juga tidak pernah menceritakan hal ini kepada istrinya karena takut membebani pikiran istrinya. Seperti itu Mas? Iya Pak, benar Pak, kayak gitu Pak. Lalu apakah ada hal yang biasa Mas Yed lakukan untuk mengurangi pikiran-pikiran itu atau untuk menenangkan Mas Yed? Ya sejauh ini sih kalau misal udah ngerasa kayak nggak nyaman banget Pak, tuh kadang saya tuh ngatur nafas gitu loh Pak, belajar atur nafas. Ngatur nafas seperti itu Mas? Ya kayak biasa yang tadi kayak Bapak lakukan itu. Oh iya. Tarik nafas terus keluar gitu biar rileks gitu Pak. Itu Mas Yed dapat ilmu itu dari mana Mas? Saya sih kan pernah baca di internet Pak. Katanya kalau misalkan ngatur nafas itu bisa merilekskan perasaan gitu Pak. Dan saya tambahkan juga Mas, dengan Oh, iya, air putih boleh, juga Mas. Mas. Oh iya. Alangkah lebih baik sebelum mengatur pernapasan tersebut, Mas Yed meminum air putih terlebih dahulu. Gitu. Dan pengaturan nafas itu juga punya kiat-kiat tertentu Mas. Jadi mungkin alangkah baiknya Mas Yed lebih baik baca jurnal-jurnal Mas internasional, jurnal-jurnal nasional. Soalnya kalau di Google banyak Mas yang ngarang atau ngawur Mas. Oh iya gitu ya Pak. Iya sih benar juga. Lalu setelah Mas Yed melakukan hal tersebut, apakah ada perubahan yang Mas Yed alami? Ya kalau ada perubahan atau enggaknya sih sedikit Pak, tapi saya rasa nggak maksimal loh Pak. Tetap aja saya ngerasain cemas dan tertekan. Kayak gitu sih Pak.
Jadi gini Mas, pada dasarnya itu masjid udah benar ya melakukan hal seperti itu, kayak melakukan refleksi pernapasan. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ada hal lain juga sebelum masjid lakukan itu tuh masjid harus rasa rileks terlebih dahulu. Mungkin kayak apa ya, otot-ototnya masjid lemaskan dulu Mas. Gitu. Terus yang tadi saya bilang minum air putih ya. gitu. Terus selain pernapasan, apakah ada hal lain yang masjid lakukan Mas untuk menenangkan diri masjid? Gak ada sih Pak, sejauh ini cuma itu doang yang saya tahu Pak. Itu pun tahu dari internet kan tadi saya bilang. Jadi masjid melakukan hal itu mulai dari internet ya Mas Ya. tadi. Lalu masjid kan bilang masjid itu merasakan kecemasan. Sebenarnya masjid sendiri itu tahu nggak sih arti kecemasan itu seperti apa? Yang saya tahu sih Pak ya, Iya. kecemasan yang saya rasain ini sih kayak misalkan kayak tadi Pak berangkat kerja gak nyaman, terus ketemu atasan kayak ngerasa tertekan, ketemu rekan kerja kayak ngerasa minder dan tertekan. Paling sejauh ini itu doang sih Pak, kurang tahu lebih lanjutnya kalau definisi kecemasan itu apa. Itu bagus sekali Mas Yat sudah mengerti kecemasan yang masih alami. Jadi kecemasan itu sendiri adalah rasa kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Jadi Mas itu cemas, tapi sebenarnya itu belum tentu terjadi gitu kan? Iya sih Pak, ya saya paham Pak kalau mungkin kecemasan yang saya rasakan, tertekan yang saya rasakan itu belum tentu terjadi. Tapi ya rasanya itu aja Pak, Iya. nggak nyaman, Iya. seharian nggak nyaman udah sebulan ini Pak. Iya, saya paham. Sebulan nih Mas ya, cukup lama ya Mas ya. Iya dah, ya itulah Pak rasanya, nggak nyaman juga. Oke Mas, sekarang silakan Mas Ziyad membuat piramida kecemasan. Jadi apa sih piramida kecemasan itu? Jadi nanti Mas Ziyad bikin daftar taraf kecemasan yang Mas Ziyad alami. Misal nih, dari kecemasan yang paling rendah ada di taraf 1 sampai 5. Lalu kecemasan yang satu tingkat di atasnya ada di taraf 6 sampai 10. Seperti itu Mas, paham tidak Mas? Ya paham Pak. Kalau udah paham, silakan Mas Ziyad tuliskan di kertas ini. Dan ini silakan Ini saya taruh ya Pak. Ya, silakan Pak. Jadi tuliskan seperti yang saya jelaskan tadi. Monggo Mas. Langsung tulis di sini aja Pak. Iya, langsung tulis gitu aja. Ini Pak, udah selesai Pak. Oh, oke. Saya lihat dulu ya Mas ya. Iya silakan. Jadi di taraf 1 sampai 5 masjid itu cemas terhadap rekan kerja. Ya. Lalu di taraf 6 sampai 10 masjid itu cemas ketika ketemu dengan atasan. Lalu taraf selanjutnya 11 sampai 15 masjid cemas karena beban tugas ya atau beban kerjanya ya. Iya bukan kita. Lalu taraf selanjutnya 16 sampai 20 masjid cemas karena beban di keluarga. Iya benar Pak. Bisa dijelaskan lebih lanjut Mas? Maksudnya apa sih kecemasan ini? Seperti apa gitu? Ya, mungkin dari awal ya Pak. Iya. Dari beban sama rekan kerja ya. Iya. Ya itu kayak misalkan tadi cerita di awal kan Pak, Mhm. ketika misalkan saya berangkat kerja, Iya. itu kadang ngerasa terbebani, ngerasa cemas dan ngerasa tertekan. Iya. Salah satunya ya kayak cemas ke rekan kerja Pak. Kadang juga apa namanya? Biasanya kan orang-orang lain tuh ketika selesai kerja, Iya. kan bisa kan nongkrong dulu Pak. Iya sama teman-temannya gitu ya. ya, nongkrong segala macam. Nah itu saya itu malah menghindari hal tersebut Pak karena ya tadi Pak kurang nyaman. Nah itu sih Pak paling. Apakah Mas juga merasa seperti dihindari oleh teman-temannya atau tidak Mas? Saya sih rasanya kayak gitu Pak. Masih Ngerasa juga kayak gitu ya? Ya ngerasa kayak didiemin loh Pak. Oke. Lalu untuk taraf kecemasan ketemu dengan atasan itu seperti apa Mas? Ya kayak gimana ya? Bisa dibilang ada rasa cemas. Takutnya pekerjaan yang udah dikerjain tuh kayak kurang maksimal. Oke. Nilainya kayak kurang maksimal. Oke. Pas sejauh ini juga saya komunikasi sama atasan sekedar bicara tentang pekerjaan Pak. Selebihnya kayak nggak pernah komunikasi sih. Oke. Jadi kurang dekat dengan atasannya ya? Iya. Dan juga jarang komunikasi secara langsung. Oke. Lalu untuk taraf selanjutnya cemas terhadap beban tugas kerja itu seperti apa Mas? Ya kayak misal kayak tadi itu Pak, apa namanya, takut beban kerjanya, apa namanya, ada ketakutan nggak maksimal. Iya. Terus juga ini kan udah berjalan 1 bulan, jadi khawatirnya malah berkelanjutan ke bulan-bulan selanjutnya gitu Pak. Jadi malah kayak apa sih, apa yang saya lakuin tuh kayak ngerasa kurang puas aja sih Pak. Iya. Jadi Mas itu
kurang puas dengan kinerjanya ya mas. Iya, Seperti yang tadi mas sampaikan ya. Lalu untuk taraf selanjutnya 16 sampai 20 mas itu cemas terhadap beban keluarga, itu seperti apa mas? Ya kan, menurut saya kan keluarga kan paling penting ya Pak, Iya. menurut saya Pak. Nah itu kan setelah tadi beban terhadap apa namanya kerjaan-kerjaan di kantor itu tuh kan kebawa ke rumah Pak. Iya. Jadi rasanya tuh kayak bersalah banget gitu. Ya itu sih Pak, paling menjadikan ya takutnya keluarga ataupun anak istri tuh merasa terbebani juga, khawatir juga. Jadi manusia khawatir ya dengan permasalahan yang masih alami, takut ikut terbawa dalam keluarga juga. Iya Pak, betul seperti itu. Karena kan saya sudah mengetahui ya taraf kecemasan yang masih alami ya. Untuk itu sekarang saya akan mencoba mengajarkan atau mencontohkan Mas Yat relaksasi lain, relaksasi dengan cara lain tentunya. Iya, boleh, Pak. Tadi kan Mas Yat sudah mencoba relaksasi dengan pernapasannya, Hmm. walaupun caranya belum benar maksimal, namun saya mungkin sekarang akan coba benarkan cara relaksasi yang benar ya. Oh, iya. Dan tentunya dengan relaksasi dengan cara yang lain. Ya. Untuk itu sekarang silakan airnya diminum terlebih dahulu mas. Ya, saya minum dulu ya Pak. Iya. Nanti airnya taruh kursi aja mas, jangan di bawah. Oh iya Pak. Iya Pak. Iya. Lalu sekarang silakan masih berdiri. Di sini aja Pak. Iya, saya juga ikut berdiri. Sudah merasa rileks mas? Iya udah Pak, Sudah lumayan. boleh. Oke, sekarang coba ikuti instruksi saya mas ya. Ya. Langkah pertama, silakan angkat tangan Mas Yat, kedua tangannya ke depan seperti ini. Begini ya Pak. Lalu taruh tangan sebelah kanan di bawah. Kanan di bawah. Lalu putar seperti ini Mas. Seperti ini. Bukan seperti ini. Oh, oke. Lalu kita pasangkan. Lalu kita taruh ke depan seperti ini Mas. Nah, Kayak gini ya Pak. iya. Tadi kan tangan kanannya di bawah dan tangan kiri di atas ya. Untuk itu, untuk kaki kebalikannya Mas. Sekarang kaki kanan yang berada di bawah. Kaki kanan berada di atas. Oh iya. Soalnya tadi kan tangan kiri di atas. Hmm. Sekarang kaki kanan yang berada di atas. Oke. Seperti ini Mas. Gini ya kanan ya? Iya. Nah, sekarang kita tahan sampai 8 detik. Oh iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Lalu kita lakukan 2 kali. Kan tadi kanan di atas. Nah, untuk sekarang kiri di atas. Oh kebalikannya Pak. Iya. Tadi kan kiri di atas. Terus sekarang kanan di atas. Oh iya. Coba, mau coba? Boleh Pak, nggak apa-apa. Seperti ini. Hmm. Lalu seperti ini. Ini. Kanan di atas. Sekarang kanan di atas. Nah, Iya. lalu putar tangan kiri. Nah, seperti itu. Nah, sekarang taruh di sini. Hmm. Sekarang kan tangan kanan di atas. Berarti Ya. sekarang kaki kiri yang di depan. Kiri depan ya? Iya. Lalu kita coba tahan sampai 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, seperti itu. Lalu buat caranya kedua, ada cara gini mas. Oh, Mungkin iya. kalau Mas Yat sedang merasa cemas atau Mas Yat sedang merasa mungkin sedikit stres, Mas Yat bisa lakukan pijat kepala mas. Gimana? Jadi seperti ini. Oke. Jadi seperti mas, pelan-pelan saja. Oh gini sini ya Pak ya? Iya. Seperti Oh, gitu. Itu akan membantu Mas Yat apa ya, kayak merilekskan. Relax, Iya ya. gitu. Jadi kan biasanya kan kalau cemas kan pusing, sini juga gitu kalau pusing gitu. Terus ada langkah lain juga mas. Gimana? Kita bisa kayak senam sekali itu mas yang begini. Oh iya iya. Begini. Jadi ya Pak. Udah kita di atas kanan tapi kepala kita begini. Ini ya? Iya, kita lakukan 8 kali mas. 1, 2, 3, 4. Nah, 8 kali itu mas. 8 ya? Iya. Jadi untuk melakukan hal itu, alangkah baiknya sebelumnya kita meminum air putih mas. Jadi menurut penelitian saya baca, air putih ini sangat bagus bagi tubuh kita untuk menenangkan tubuh kita seperti itu. Oh, iya. Mungkin bisa duduk lebih dulu mas. Oke, gimana sekarang perasaan Mas Yat mas setelah melakukan relaksasi tadi? Udah lumayan rileks sih Pak. Udah lumayan tenang Ya, sekarang. berarti sepertinya relaksasinya agak berhasil ya mas ya? Iya, Pak. Mungkin Mas Yat bisa menerapkannya saat di rumah atau saat ada waktu sendiri gitu, saat Mas Yat merasakan cemas gitu. Iya Pak, itu. Lalu untuk langkah selanjutnya, silakan Mas Yat duduk dengan posisi sama mungkin. Mungkin bisa Iya, bersender iya. Mas ya, bersender. Kepalanya mungkin bisa ditidurkan aja mas seperti ini.
Gini ya Pak. Ya, seperti itu. Di sini saya akan memberikan beberapa instruksi ya Mas ya. Silakan Mas Ziyad perhatikan dan ikuti instruksi itu dengan hati-hati atau dengan maksimal. Ya, sekarang yang pertama, silakan Mas Ziyad pejamkan mata Mas Ziyad. Sekarang ini Pak. Ya, sekarang. Ya, sudah? Iya. Silakan Mas Ziyad tarik nafas sedalam mungkin dan keluarkan dengan perlahan. Keluarkan, tarik nafas lagi, keluarkan. Apakah Mas Ziyad sudah merasa nyaman Mas? Iya Pak, sudah Pak. Alhamdulillah. Sekarang silakan Mas Ziyad ikuti instruksi perkataan saya. Silakan Mas Ziyad membayangkan kondisi di mana yang membuat Mas Ziyad merasa bahagia dan merasa nyaman seutuhnya. Silakan Mas Ziyad membayangkan, silakan Mas Ziyad mengimajinasikan kondisi tersebut. Apakah sudah ketemu Mas? Iya, sudah Pak. Ya. Kondisi seperti apa Mas tepatnya Mas? Kondisi sedang bermain sama istri dan anak saya Pak. Oke. Kondisi seperti itu yang membuat Mas Ziyad bahagia ya Mas ya? Iya Pak, betul sekali Pak. Sekarang tetap memejam mata, namun sudahilah imajinasi tersebut. Iya. Ya, sudah Mas, dengarkan? Iya, sudah Pak. Ya, sekarang saya akan mengatakan atau saya akan menceritakan sebuah situasi di mana Mas Ziyad mengalami kecemasan. Tentunya saya akan menceritakan dari taraf yang paling rendah hingga ke taraf yang paling tinggi Mas ya. Iya. Sekarang Mas Ziyad bisa membayangkan apa yang saya katakan. Ya. Perhatikan apa yang saya katakan ya Mas ya. Iya Pak. Pada suatu hari Mas Ziyad berangkat kerja. Mas Ziyad berangkat kerja dengan tugas kantor yang belum diselesaikan dengan maksimal atau sepenuhnya. Masih banyak beban kerja yang terbengkalai, masih banyak tugas kerja yang terbengkalai dan beban kerja yang belum diselesaikan. Mas Ziyad berangkat ke kantor dengan membawa beban-beban itu. Lalu Mas Ziyad bertemu dengan rekan-rekan kerja Mas Ziyad yang notabene menanyakan Mas Ziyad tentang tugas kerja Mas Ziyad. Lalu teman-teman tersebut menanyakan hal yang ada sangkut pautnya dengan tugas Mas Ziyad. Mas Ziyad menjawab dengan tidak membawa hasil apa-apa. Mas Ziyad menjawab dengan belum menyelesaikan tugas sepenuhnya. Lalu di jam-jam berikutnya Mas Ziyad bertemu dengan atasan Mas Ziyad yang menanyakan hal sama kepada Mas Ziyad. Lalu Mas Ziyad pun menjawab dengan tidak bisa membawa hasil apa-apa. Lalu pada suatu hari akibat lambatnya pekerjaan yang Mas Ziyad lakukan, Mas Ziyad ditambahi lagi atau Mas Ziyad merasakan lagi beban kerja lagi yang sangat berat lagi. Mas Ziyad mendapatkan beban kerja tambahan dengan tugas yang baru dan dicampur dengan beban kerja yang sebelumnya. Mas Ziyad begadang untuk mengerjakan tugas kerja tersebut. Mas Ziyad susah tidur akibat sedang mengerjakan tugas kerja tersebut. Mas Ziyad sering mengantuk akibat malamnya begadang untuk mengerjakan tugas. Lalu saat weekend tiba yang harusnya Mas Ziyad menghabiskan waktu bersama keluarga untuk liburan, ternyata Mas Ziyad malah menghabiskan waktu untuk menghabiskan atau menyelesaikan tugas kantor Mas Ziyad. Lalu istri dan anak-anak Mas Ziyad merasa kecewa akibat Mas Ziyad yang tidak bisa menyediakan waktu bersama keluarganya. Cukup Mas. Ya. Gimana Mas? Apa yang tadi Mas Ziyad rasakan saat saya ceritakan hal tadi Mas? Mungkin Mas Ziyad boleh buka mata terlebih dulu Mas. Oh iya. Udah ya Pak ya? Oh udah, gimana tadi bersama Mas Ziyad?
Tadi sih yang saya rasain kayak agak berat aja sih Pak di kepala. Oke, beratnya mas. Iya berat. Tadi saat saya ceritakan bagaimana mas? Pas Bapak cerita tentang pekerjaan saya, Oh. tentang tugas-tugas, itu di kepala rasanya kayak berat. Terus nafas juga rasanya berat sih Pak tadi. Apakah kondisi yang tadi mas alami sama persis atau ada yang sama dengan kondisi mas sesungguhnya saat menghadapi hal itu? Iya Mas, kayak gitu Mas, sama yang saya rasain di hari-hari sebelumnya. Oke. Mungkin untuk pengaruh itu mas bisa menenangkan, ya, bisa menenangkan dengan relaksasi yang saya ajarkan tadi ya mas ya. Oh iya. Mungkin bisa dengan tarik nafas atau dengan peregangan otot seperti itu. Ada satu hal lagi mas, apabila perasaan yang cemas tadi muncul kembali, mungkin Mas Yed bisa lakukan dengan cara lain, yaitu seperti yang tadi saya ajarkan. Mas Yed bisa membayangkan kondisi-kondisi di mana yang membuat Mas Yed bahagia seperti tadi. Iya. Insya Allah itu akan bisa mengurangkan kecemasan yang Mas Yed alami seperti itu. Lalu kan Mas Yed tadi sudah menceritakan banyak sekali Mas ya, seperti perasaan atau kondisi negatif Mas Yed yang alami seperti Aman sama keluarga. iya gitu, lalu cemas, lalu tertekan adanya beban kerja yang banyak. Apakah ada kondisi lain mas yang Mas Yed rasakan mas, yang belum sempat tadi terlupakan mas? Ya gimana ya Pak, sebenarnya sih saya beberapa kali pernah ngerasain ingin resign Pak. Tujuan Ya karena sering tersinggung juga, bawaannya tersinggung. kan? Bener-bener gak nyaman loh Pak. Oke. Jadi beberapa kali pernah kepikiran kalau ya gimana kalau keluar aja gitu. Itu tersinggung karena apa lah mas? Apakah karena omongan teman? Ya karena ngerasa kurang diperhatikan sih Pak, kayak ngerasa didiemin sama teman kerja, Oke. sama atasan juga seperti itu. Ya kayak gitu sih Pak, kurang lebih. Berarti Mas Yed juga pernah berpikiran untuk resign ya mas ya? Karena Mas Yed merasa tertinggung karena teman-teman Mas Yed tidak ada yang peduli gitu. Ya. Mas Yed kan rasa bahwa Mas Yed jarang bisa ngobrol, berarti teman-teman Mas Yed tidak peduli dengan Mas Yed seperti itu. Ya seperti itu yang saya rasakan Pak. Lalu apakah ada lagi mas? Kayaknya itu aja sih Pak. Apakah Mas Yed yakin teman-teman Mas Yed berperilaku seperti itu? Apakah hanya proses Mas Yed saja? Coba diingat-ingat lagi mas. Kalau yang saya ingat sih, ya perilaku mereka sama saya baik Pak sebenarnya Pak. Lebih baik ya? Ya atasan saya juga ya normal lah Pak, kayak biasanya. Itu aja sih Pak. Oke itu. Apakah Mas Yed sangat yakin terhadap perilaku teman? Apakah hanya pasangan Mas Yed saja yang akibat Mas Yed tidak bisa menyelesaikan tugas Mas Yed merasa mungkin malu dan canggung pada teman-teman dan atas Mas Yed sendiri yang menghindar, tapi Mas Yed malah merasa teman-teman yang menghindar. Mungkin bisa aja seperti itu mas. Oh iya. Iya sih Pak, mungkin bisa jadi kayak gitu ya Pak, cuma pikiran saya doang ya Pak. Iya. Iya kayaknya bisa seperti itu Pak. Lalu apa lagi mas yang anda pikirkan sekarang ini mas? Ya mungkin benar sih Pak, itu mungkin hanya pikiran negatif saya. Selama ini saya mungkin berprasangka buruk sama teman-teman saya, sama rekan kerja juga, sama atasan. Kemudian juga saya ngerasa kadang kurang ikhlas karena apa ya Pak, karena beban di kerjaan Pak, jadi kurang ikhlas untuk bekerja. Padahal kan mungkin keluarga kan di hidup saya kan posisinya juga sangat penting. Iya. Dan mungkin seperti itu Pak. Jadi Mas Yed sekarang ini berpikiran bahwa mungkin saja Mas Yed yang banyak berpikiran negatif ya Mas Yed. Iya Pak, betul Pak. Oke. Tadi Mas Yed bilang bahwa Mas Yed kurang ikhlas dalam bekerja ya Mas Yed. Iya. Berarti selama ini Mas Yed seperti terpaksa atau gimana Mas? Ya bisa dibilang seperti itu Pak, karena bebannya kan kalau buat saya kan bebannya cukup berat. Oke. Berarti kurang menikmati Mas, atau mungkin bisa lebih bersyukur lagi nantinya Mas ya? Iya Pak, mungkin seharusnya mungkin saya bersyukur ya Pak ya. Iya. Karena saya kan bagaimanapun juga kepala keluarga, mungkin seperti itu. Alangkah baiknya juga Mas, apabila pekerjaan yang Mas Yed tekuni sekarang ini Mas Yed lakukan sebagai ibadah Mas. Kan menafkahi keluarga juga adalah mungkin suatu ibadah ya Mas ya. Iya Pak, bisa Pak. Tuh mungkin alangkah lebih baiknya lagi Mas, Mas itu sering berpikiran bahwa banyak orang di luar sana yang masih menganggur atau tidak mempunyai pekerjaan gitu. Mas Yed
harus bersyukur sekali mas, masih dapat kerjaan di Pertamina, mungkin keluarganya bisa tercukupi akibat apa ya, penghasilan yang masih didapatkan gitu. Berarti ada baiknya saya bersyukur gitu ya Pak ya. Iya. Terus juga saya sadar bahwa saya merupakan penanggung jawab keluarga untuk mencari nafkah. Iya. Kayak gitu ya Pak. Sering-seringlah merefleksikan diri mas. Lihatlah keadaan sekitar Mas Jihan seperti apa. Lihatlah banyak yang tidak seperti masih seperti ini. Iya Pak. Oh iya, baik Pak. Oke. Mungkin selanjutnya Mas Jihan bisa mempertahankan ya Mas. Mungkin kan nantinya Mas Jihan akan selalu berpikiran positif. Mungkin nantinya akan selalu merasa ikhlas untuk bekerja, akan selalu bersemangat untuk menafkahi keluarga. Mungkin juga Mas Jihan bisa meningkatkan atau memperbaiki komunikasi dengan rekan-rekan kerja Mas Jihan, atau memperbaiki pergaulan dengan lingkungan kerja Mas Jihan yang nantinya mungkin akan bisa membuat nyaman Mas Jihan. Kan kalau kita udah enak atau klop sama lingkungan kerja kita, insya Allah kerja kita akan menjadi nyaman ya Mas ya. Jadi mungkin Mas Jihan bisa menerapkan perilaku tersebut dan mempertahankannya Mas. Ya mungkin saya akan berusaha belajar menerapkan apa yang tadi Bapak sampaikan. Ya seperti itu. Atas perkataan Mas Jihan tadi sebelumnya sangat bagus Mas. Mungkin Mas Jihan sekarang sudah mengetahui akar-akar permasalahan yang Mas Jihan alami. Mas Jihan sudah mengetahui pikiran-pikiran negatif yang menyebabkan Mas Jihan berpikiran seperti itu Mas. Mungkin Mas Jihan bisalah mulai besok atau mungkin nanti mulai mempererat atau membuka silaturahmi dengan rekan kerja nanti, dengan mungkin membuka obrolan singkat lah, mengajak makan atau mengajak mampir ke rumah, dan itu sangat bagus Mas buat hubungan antar teman gitu Mas ya. Mungkin saya rasa udah sore juga Mas ya, di jam 5. Oh iya Pak. Jam santai ya, jam tangan saya lagi di reparasi Mas. Oh iya. Sama Mas. Ya udah sore nih Pak. Iya. Mungkin cukup sekian saja sesi konseling kali ini. Silakan apa yang saya tadi sampaikan bisa diserap dengan baik atau bisa diterapkan dengan baik oleh Mas Jihan. Ambil yang baik dan buang yang buruk ya Mas dari saya. Iya Pak. Saya juga sebagai psikolog juga seorang yang tidak luput dari salah. Mungkin tadi ada salah kata dari saya yang menyinggung perasaan Mas Jihan. Mohon dimaafkan ya Mas ya. Iya Pak, siap. Iya. Tapi Mas Jihan harus datang lagi ke sini ya Mas ya. Oh ya, bisa Pak insyaallah. Kira-kira seminggu lagi dari sekarang. Ya, sekarang kan hari Jumat, berarti kita bertemu lagi di hari Jumat besok. oh ya. Untuk jamnya mungkin saya akan kasih tahu menyusul ya. Iya boleh. Lewat nomor telepon yang tadi Mas Jihan telepon saya kan itu Iya. ya. Mungkin saya bisa WhatsApp karena harus menyelesaikan waktu saya dengan waktu Mas Jihan kan mungkin Ya boleh waktu Pak, luang bisa Pak. Iya. berbeda gitu. Nah sebelumnya mungkin kita akan membuat kayak catatan kecil, kayak apa sih aja sih yang harus Mas Jihan lakukan di rumah setelah sekarang ini. Mungkin kan ada waktu seminggu sebelum kita bertemu lagi. Mungkin Mas Jihan bisa melakukan hal-hal yang harus Mas Jihan lakukan di rumah secara individu Mas ya. Oh ya, bisa Pak. Mungkin bisa dimulai dari Sabtu Minggu hingga Jumat besok, kayak Mas Jihan harus membuat jadwal waktu bersama keluarga ya Mas ya. Ya siap Pak. Terus kayak sekali-kali latihan relaksasi diri lagi Mas, biar maksimal hasilnya. Ya siap Pak. Mungkin Mas bisa menambahkan lagi Mas. Oh iya. Saya tambahkan ya Pak. Iya. Apa lagi Mas ya? Mungkin kayak membuat jadwal mengerjakan tugas di waktu-waktu yang enak atau tidak membebani waktu tidur Mas ya gitu. Belajar membagi waktu gitu ya Pak. Iya boleh Mas. Sama komunikasi ya Pak. Iya. Dengan rekan Mas. Ya mungkin ini aja sih Pak. Oh iya. Cukup Pak. Nanti kertas ini nanti saya akan simpan juga Mas ya. Mungkin saya akan foto. Nanti Mas Jihan bawa kertas ini ya. Oke boleh Pak. Nanti kan biar besok mempermudah proses pengecekannya Mas ya. Iya bisa Pak. Jadi insya Allah besok kita ketemu Jumat besok ya Mas ya. Ya. Dalam waktu seminggu. Ya. Ya mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak. Iya. Berkat saya udah datang ke rumah Pak Akbar. Rasanya sekarang
udah lebih tenang. Alhamdulillah. Mungkin sedikit banyak juga udah mengetahui caranya ketika mungkin saya merasa tertekan Iya. dan lain sebagainya. Nah itu mungkin saya juga terima kasih Pak. Iya. Terima kasih juga Mas sudah datang ke saya, sudah percaya ke saya. Insya Allah saya akan membantu dengan sepenuhnya, dengan sepenuh hati juga Mas. Oh, iya. Silakan ini kertasnya dibawa pulang saja Mas. Oh, Saya iya. sudah. Saya belum foto Mas. Ntar saya ambil foto. Oh iya boleh Pak. dulu ya. Iya. Oke Mas, saya foto dulu ya, Mas ya. Iya boleh. Oke Mas. Oke, silakan Mas. Iya. Saya bawa ya Pak. Iya Mas, silakan Mas. Mungkin saya langsung pamit pulang aja Pak. Oh iya Mas. Iya, Mas. Salam ya buat keluarga mungkin. Iya, siap, Mas. Salam di Pak Akbar. Iya, Kalau siap. nggak kenal ya kasih tahu lah. Iya, kan gitu. Ya. Baik Pak. Oke. Baik Pak, saya pamit dulu ya Pak. Iya. Hati-hati jalannya Mas ya. Siap, Terima Pak. kasih Mas. Makasih banyak ya Pak. Ya, mau kasih Mas. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video konseling dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.